Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel YouTube Dolar. Kali ini kita akan melanjutkan membahas contoh-contoh latihan soal beserta kunci jawaban seleksi tes P3K atau PPG jurusan bimbingan dan konseling. Nah, sebelum lanjut, silakan kepada teman-teman untuk mensupport YouTube channel ini agar berkembang lebih baik dan memberikan informasi-informasi terbaru yang berguna bagi kita semua dengan cara mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update atau informasi terbaru mengenai video-video selanjutnya. Pemahaman ilmu pendidikan yang digunakan sebagai dasar pelayanan BK adalah A. Pendidikan adalah proses kehidupan dan bukan proses untuk mempersiapkan kehidupan. B. Pendidikan diselenggarakan oleh alam, manusia atau benda-benda. C. Pendidikan merupakan upaya membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. D. Pendidikan merupakan proses pertumbuhan. E. Pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia. Nah, jawabannya adalah C. Pendidikan merupakan upaya membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Landasan filosofis BK berkaitan dengan suatu pandangan. A. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir. B. Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor pembawaan. C. Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. D. Manusia dapat mengembangkan dirinya melalui belajar. E. Perilaku manusia diarahkan pada suatu tujuan. Jawabannya adalah A. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir. Penerapan cyber counseling dalam layanan konseling berlandaskan A. Filosofis, B. Psikologis, C. Sosial budaya, D. Ilmu pengetahuan dan teknologi, E. Yuridis. Jawabannya adalah D. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi kemandirian peserta didik dalam aspek perkembangan landasan hidup religius yang menekankan pada pengenalan, pengembangan dan melaksanakan ibadah atau ajaran agama dalam kehidupan merupakan implementasi dari prinsip pendidikan. A. Ketuhanan, B. Kemerdekaan, C. Kebangsaan, D. Kemandirian, E. Kemanusiaan. Jawaban yang tepat adalah A. Ketuhanan. Peserta didik memiliki pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Merupakan proses pembelajaran dalam layanan BK yang terkait dengan fungsi BK. A. Penyesuaian, B. Adaptasi, C. Pemahaman, D. Pencegahan, E. Perbaikan. Nah, jawabannya adalah C. Pemahaman. Rumusan tujuan BK yang terkait dengan pengembangan pribadi sosial yang berbasis budaya tampak pada rumusan. A. Memahami dan menerima diri secara objektif. B. Memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. C. Memiliki sikap positif terhadap orang lain.
D. Memiliki kemampuan mengambil keputusan secara efektif. E. Memiliki kemampuan mengatasi konflik pribadi. Jawabannya adalah C. Memiliki sikap positif terhadap orang lain. Penerapan kaidah perilaku sebagai landasan bimbingan dan konseling adalah: A. Perilaku cenderung diulangi apabila memperoleh penguatan secara tepat. B. Mengubah perilaku peserta didik dengan memperbaiki faktor pembawaan. C. Tampilan perilaku merupakan analisis kebutuhan layanan BK. D. Strategi layanan merupakan upaya penciptaan lingkungan perkembangan. E. Penetapan perilaku peserta didik tidak memperhatikan masa perkembangannya. Jawabannya adalah A. Perilaku cenderung diulangi apabila memperoleh penguatan secara tepat. Pemberian pujian dan sanksi kepada peserta didik dalam aktivitas bimbingan klasikal merupakan penerapan kaidah perilaku manusia dalam: A. Landasan bimbingan dan konseling. B. Pengembangan materi. C. Strategi pelayanan bimbingan. D. Evaluasi program layanan. E. Evaluasi hasil belajar. Jawaban yang tepat adalah C. Strategi pelayanan bimbingan. Fungsi bimbingan konseling yang berkaitan dengan usaha konselor untuk mengantisipasi munculnya masalah akibat perkembangan fisik adalah: A. Pemahaman. B. Penyesuaian. C. Adaptasi. D. Pencegahan. E. Perbaikan. Jawabannya adalah E. Pencegahan. Fungsi bimbingan yang berkaitan dengan usaha konselor untuk memantapkan karir peserta didik yang sesuai perkembangan arah minatnya adalah: A. Penyaluran. B. Penyesuaian. C. Adaptasi. D. Pencegahan. E. Perbaikan. Jawabannya adalah A. Penyaluran. Kaidah-kaidah kepribadian yang tercermin dalam perumusan tujuan bimbingan dan konseling dalam bidang karir: A. Memiliki keterampilan untuk perencanaan pendidikan. B. Memiliki pengetahuan dan informasi tentang dunia kerja. C. Memiliki pemahaman diri yang terkait dengan pekerjaan. D. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif. E. Memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Jawaban yang tepat adalah C. Memiliki pemahaman diri yang terkait dengan pekerjaan. Salah satu alasan mengapa seorang konselor harus mempelajari berbagai teori dan pendekatan konseling serta memiliki kemampuan memadai dalam praksisnya adalah: A. Semua pendekatan konseling cocok untuk berbagai macam konseling. B. Semua pendekatan konseling cocok untuk berbagai macam masalah. C. Tidak ada pendekatan konseling yang cocok untuk berbagai macam konseling. D. Pendekatan konseling yang digunakan konselor sesuai dengan indikator masalah. E. Pendekatan konseling yang digunakan konselor sesuai dengan tujuan konselor.
Jawaban yang tepat adalah D. Pendekatan konseling yang digunakan konselor sesuai dengan indikator masalah. Sebagaimana pembelajaran pada umumnya, sebagian tujuan bimbingan dan konseling mengenai aspek pengetahuan peserta didik. Untuk mengembangkan aspek tersebut, aktivitas belajar yang tepat adalah A. Penghayatan, B. Mencontoh, C. Membaca, D. Mengkaji, E. Latihan. Jawabannya C. Membaca. Secara umum, kegunaan dan penggunaan tes bakat pada akhirnya adalah untuk A. Melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah, B. Mengidentifikasi arah kecenderungan kemampuan khusus, C. Menentukan pilihan jurusan pada perguruan tinggi, D. Menentukan seorang itu bodoh atau pintar, E. Memberi keyakinan konseli akan masalahnya. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi arah kecenderungan kemampuan khusus. Pada konsep bimbingan dan konseling, kesehatan tidak berarti terhindarnya peserta didik dari sakit jiwa atau neurosis dan psikosis, tetapi lebih tepat mengaplikasikan kaidah A. Mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan seoptimal mungkin, B. Mempelajari masalah dan penyakit yang dihadapi manusia, C. Menciptakan aturan ketat agar peserta didik disiplin belajar, D. Memenuhi semua keinginan dan kebutuhan peserta didik, E. Melayani peserta didik dengan lemah lembut dan bebas. Jawabannya adalah A. Mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan seoptimal mungkin. Penerapan program bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang pada hakikatnya A. Berbeda dari tujuan pembelajaran, B. Sama dengan tujuan pembelajaran, C. Pembelajaran untuk tujuan kognitif, BK untuk tujuan efektif, D. Saling isi antara pembelajaran serta bimbingan dan konseling, E. Pembelajaran serta bimbingan dan konseling untuk prestasi belajar. Jawabannya adalah D. Saling isi antara pembelajaran serta bimbingan dan konseling. Esensi dari kinerja guru BK pada satuan jalur pendidikan non-formal dibandingkan dengan guru BK pada jalur pendidikan formal adalah A. Sama keduanya melaksanakan tugas negaranya, B. Sama karena sama-sama mencerdaskan peserta didik, C. Berbeda dalam hal isi dan sebutan aktivitas bimbingannya, D. Berbeda dari sisi manajemen dan metode bimbingan dan konselingnya, E. Sama-sama isi, namun berbeda dalam model layanan yang dilakukan. Jawaban yang tepat adalah D. Berbeda dari sisi manajemen dan metode bimbingan dan konselingnya. Pada jalur pendidikan informal, peran dan fungsi bimbingan dan konseling secara esensial menjadi tugas utama dari A. Keluarga luas, B. Anak paling tua, C. Orang tua, D. Keluarga inti, E. Konselor keluarga. Jawabannya adalah C. Orang tua. Walaupun sama-sama penting, jika bidang bimbingan dan konseling diurutkan, maka pada satuan jenis pendidikan umum, urutan utamanya adalah A. Belajar, pribadi, sosial, karir, B. Pribadi, sosial, belajar, karir,
C. Sosial karir belajar pribadi. E. Karir belajar pribadi sosial. E. Pribadi belajar karir sosial. Jawabannya adalah B. Pribadi, sosial, belajar, dan karir. Baik teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu support YouTube channel ini agar berkembang dengan baik dengan cara mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi dan update video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.